Kami mengucap syukur Bapa, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing, dan Roh-Mu menyatukan kami semua malam hari ini. Bapa, biarlah nasihat firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, setiap kami yang sedang di dalam proses, setiap kami yang sedang di dalam ujian. Kami boleh menerima kekuatan di dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semua Tuhan, sehingga kami pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang menang sampai pada garis akhir. Kami serahkan waktu ini Tuhan, untuk Engkau boleh berbicara, menyampaikan hati-Mu, sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu, sehingga menjadi rema bagi kami. Hamba kembalikan segala kemuliaan, hormat, dan pujian, hanya buat Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Wah, luar biasa kabar semua teman-teman ya. Dari teman-teman Victory yang dahsyat. Saya berdoa semuanya baik-baik ya. Saya berdoa semuanya tetap tegar, tetap sabar, tetap penuh sukacita di dalam Tuhan. Malam ini ayat emas kita akan diambil dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Nah, angka cantik ya saudara. Roma pasal 12, ayat yang ke-12. Sudah dapat? Ya, saya akan bacakan buat saudara ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara, ada 3 penggalan kalimat, ada 3 bagian yang dituliskan dalam Roma pasal 12 ayat 12 ini, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Saya akan membahas dari yang belakang dulu ya. Saya nggak akan panjang di dalam ayat-ayat ini untuk membahas satu-satu, enggak. Tapi saya akan mundur dari belakang. Bertekunlah dalam doa. Waktu saya membaca ayat ini, saudara, saya pikir ayat ini nih orang gimana suruh bersukacita, suruh sabar dalam kesesakan, suruh bertekun dalam doa. Nah, kalau saya lihat mundur dari belakang, bertekunlah dalam doa, maka muncul satu pertanyaan gini, gimana suruh tekun dalam doa? Wong orang lagi mah sumpek, ya kan? Gimana orang suruh tekun dalam doa? Orang lagi banyak susah, lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran. Setuju nggak Bapak Ibu? Bukankah saudara dan saya seringkali nggak bisa berdoa justru karena kita terlalu banyak pikiran, kita sumpek, sehingga kita nggak bisa berdoa. Benar kan? Nah, terus kemudian saya menemukan begini, ternyata kita tuh baru bisa bertekun di dalam doa kalau kita bisa sabar dulu di dalam menghadapi kesesakan. Jadi, kita bisa tekun dalam doa. Orang yang bisa tekun dalam doa kalau dia bisa sabar di dalam tekanan dalam kesesakan. Terus saya mundur lagi. Gimana mau sabar di dalam kesesakan? Kalau kita bisa sabar dalam kesesakan, kuncinya yaitu kita bisa melihat pengharapan, sehingga ada sukacita. Nah, jadi kalau saya urut malah dari belakang. Gimana caranya kita bisa bertekun di dalam doa pada saat kita sedang susah? Kita tidak akan bisa bertekun dalam doa kalau nggak punya sabar di dalam penderitaan. Nah, gimana sabar dalam penderitaan? Menurut ayat ini, kita bisa sabar dalam penderitaan karena kita bisa melihat ada pengharapan. Jadi, di dalam penderitaan, kalau kita bisa melihat ada pengharapan, kita bisa kuat.
Nah, kalau kita bisa sabar dan kuat karena kita melihat pengharapan, maka kita bisa berdoa. Kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi mundurnya seperti itu ya. Nah, persoalannya, tema kita malam ini adalah disuruh sabar dalam penderitaan. Orang tinggal bilang gini, ya enak aja Bu tinggal ngomong, oh enggak, bukan yang jalanin, kan gitu ya. Yang ngomong memang enak Bapak Ibu, karena lidah tak bertulang. Yang gimana? Orang kok disuruh sabar di dalam penderitaan, emang situ mau di dalam penderitaan suruh sabar? Saya cuma menangkap gini, pertanyaan saya tuh gini, gimana sih orang itu ya bisa sabar dalam penderitaan? Salah satu kuncinya menurut saya, karena dia bisa melihat pengharapan. Nah, mungkin saya mau cerita sedikit pada Bapak Ibu, supaya jelas, supaya gampang. Nah, Bapak Ibu banyak yang tahu ya, saya sudah 1 tahun, April, Mei, Juni, 1 tahun 3 bulan ini ada di Perth, Australia. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu semua. Dan terus terang, salah satu pengharapan saya, keinginan saya adalah supaya border itu, perbatasan itu bisa segera buka dan bebas sampai gampang kayak dulu, bisa traveling dengan gampang seperti dulu COVID ini selesai. Itu doa saya. Bukan berarti saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Saya bisa pulang ke Indonesia, tapi saya nggak bisa balik ke Australia lagi. Sedangkan anak-anak lagi sekolah. Jadi pada waktu menunggu demi menunggu, kadang-kadang itu gimana ya Bapak Ibu, yang namanya iman itu up and down sampai akhirnya saya tuh pasrah. Karena saya mendengar berita, katanya nanti pertengahan tahun buka. Ternyata pertengahan tahun nggak buka. Nanti akhir tahun 2020 buka. Ternyata nggak buka juga. Akhir tahun 2020 dapat berita, oh nanti awal tahun 2021, nggak juga. Awal 2021 katanya pertengahan tahun 2021. Pertengahan tahun ini sudah pertengahan tahun, beritanya bukan akhir tahun, beritanya border akan dibuka pertengahan tahun depan, 2022. Bahkan yang serem lagi ada yang bilang, oh benar-benar baru buka termasuk untuk Indonesia karena Indonesia itu masuk daftar istimewa. Jadi bukanya untuk Indonesia 2024. Waktu saya dengar kata 2024 rasanya mau pingsan, saudara. Wah, 2024 sih suwe nih. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu, yang namanya penantian ya. Penantian tuh nggak apa istilahnya, nggak jelas sampai kapan Tuhan itu suruh kita nunggu. Tapi beberapa waktu yang lalu saya tuh belajar sesuatu. Saya tuh ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan kok dalam tanda kutip kesannya kayak molor-molorin? Kenapa sih? Kan bagi Tuhan itu enggak sulit. Tuhan loh mau menolong itu segampang membalikkan telapak tangan. Tapi kok rasanya ditunda-tunda, diolor-olor, dimundur-mundurin. Capek loh Tuhan. Capek batin, capek hatinya, semuanya capek. Kemudian saya mendapatkan satu pelajaran dari sebuah cerita di Alkitab. Yuk Bapak Ibu, kita lihat kitab Keluaran. Ya, Keluaran pasal yang ke-14. Tema kita malam ini, sabar dalam penderitaan. Gimana sih? Enak aja ya tinggal ngomong suruh sabar. Kalau enggak jalanin tuh memang gampang, tinggal ngomong. Tapi orang dalam penderitaan kok bisa sabar tuh ya apa caranya? Nah, saya cuma pengen berbagi tips. Mudah-mudahan tips ini bisa membuat kita semakin lebih kuat. Kita lihat Keluaran pasal yang kita lihat dulu ayat yang pasal 13. Keluaran pasal 13. Ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Sebentar ya, Franz, saya bisa sharing screen ya? Boleh ya? Mudah-mudahan bisa. Saya ini ya lumayan gaptek. Oke. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Bisa ya? Muncul ya, Fran? Sip. Lihat peta yang di tengah ini ya, Bapak Ibu. Ini tanda panah, tanda tangan saya, tanda kursornya kelihatan ya, Fran? Oke. Perhatikan, ini rute perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Bangsa Israel kan tinggal di daerah yang namanya Goshen, ya, di daerah sini. Oke, Goshen. Kemudian mereka jalan menuju ke Sukot. Nah, ini Sukot, ya, Sukot. Oke. Setelah mereka jalan dari Sukot, jadi ini waktu ceritanya lari dari Firaun, mereka keluar melewati Sukot. Kemudian terus jalan mengikuti garis panah ini, mereka sampai ke daerah yang namanya Etam. Oke ya, mereka sampai ke daerah yang namanya Etam. Kita lihat ayat 20. Oke, saya tetap biarkan ini ya screen-nya ya. Anda lihat Keluaran 13 ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot tadi ya, dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Kenapa dibilang di tepi padang gurun? Karena depannya Etam ini sudah padang gurun semuanya, dan kira-kira jarak, jadi mereka kalau diteruskan terus ke sini, ini sudah sampai tanah Kanaan, Bapak Ibu. Sudah sampai Kanaan. Jadi kalau mereka sebetulnya dari sini, dari Sukot, nah Tuhan kan bilang dari Sukot, kalau kencang, lurus terus ini, mereka bisa sampai ke Kanaan itu sekitar beberapa bulan, sekitar 2-3 bulan. Dari Sukot menuju ke, lewat padang gurun ini menuju ke daerahnya orang Filistin. Tapi Anda lihat jalurnya mereka. Mereka dari Sukot, nah ini kan dipimpin Tuhan, diputer sedikit ke Etam. Ke Etam ini aja sudah muter, sebetulnya enggak perlu turun ke sini, langsung kenceng gini udah bisa. Tapi sama Tuhan diputer dikit rutenya. Kemudian kita lihat lagi ya. Lalu di ayat Kejadian 14, kita lihat Kejadian 14, ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Kenapa mereka dibilang baliklah kembali? Baliknya itu bukan ke sini, tapi ini secara peta agak turun. Tapi kenapa dibilang balik kembali? Karena sebetulnya semakin menjauh. Harusnya kan ke daerah Kanaan ke atas sini, saudara. Jadi dari Sukot lurus rada ke atas gini udah sampai 2 bulan. Tapi sama Tuhan lihat diputer sedikit, ya enggak sedikit ya, diputernya lumayan, terus turun, ini namanya Pihahirot. Oke, ini namanya Pihahirot. Kemudian disinilah mereka terjebak. Terjebak kenapa? Karena kemudian Alkitab menceritakan Firaun dan tentaranya mengejar, lalu mereka berhadapan di depan adalah Laut Merah. Disinilah mereka terjebak. Kemudian Tuhan membuat keajaiban, sehingga Laut Merah itu terbelah, dan mereka bisa menyeberang. Tapi dari sini, Tuhan tidak membawa mereka naik. Enggak. Kalau peta ini diteruskan, Anda akan lihat Tuhan bawanya mereka ke sini. Turun. Tambah menjauh, Bu. Iya, tambah menjauh. Tetapi walaupun tambah menjauh, itu akan bisa sampai ke daerah Kanaan itu hanya beberapa bulan. Sekitar 8 bulan, Bapak Ibu. Jadi enggak sampai 40 tahun.
Jadi walaupun sedikit muter, tapi sebetulnya 8 bulan, nggak sampai 40 tahun. Jadi intinya itu gini, walaupun Tuhan itu membawa mereka muter, tapi Tuhan itu membawa muter tuh nggak keterlaluan gitu loh. Bukan sampai 40 tahun. Jadi yang bikin 40 tahun itu bukan Tuhan, tapi karena bangsa Israel sendiri. Nah, yang malam ini saya ingin sharing pada Bapak Ibu, kenapa alasan kita itu harus belajar sabar di dalam proses. Belajar sabar ketika belum melihat kehidupan kita dipulihkan. Belajar sabar ketika melihat jawaban doa itu belum terjadi. Kenapa? Karena saya tuh dibukain Tuhan mengenai peta ini ya. Secara kasat mata kita jelas melihat bahwa mereka itu sepertinya nggak langsung menyeberang ke atas, tapi dibawa muter sedikit. Tapi walaupun muter, sedikitnya itu selisih beberapa bulan. Dengarkan baik-baik. Kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan kita dibawa muter atau tertunda. Tapi dengarkan, Tuhan tidak pernah membawa kita tuh sampai diizinkan tertunda itu dalam bahasa Inggrisnya tuh kebacut, itu nggak ada. Artinya tuh sampai kebangetan tuh nggak ada. Amin saudara, itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi Tuhan kalau membawa kita sampai istilahnya gini, doa kita tidak dijawab, proses kita belum selesai-selesai, sebetulnya tidak pernah sampai Tuhan itu keterlaluan sengaja dibikin 40 tahun. Enggak. Yang membuat 40 tahun terjadi karena kesalahan bangsa Israel sendiri. Dengerin dulu Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap dari sini kita bisa melihat kenapa kita itu harus belajar sabar. Oke ya, jadi Tuhan intinya membawa mereka mutar. Oke, sekarang sudah stop share ya. Nah, saya kembali, saya mau tunjukkan alasan kenapa Tuhan itu bawa mereka mutar atau tertunda atau delay. Nah, ini supaya kita itu bisa belajar sabar di dalam kita menghadapi proses atau doa yang belum dijawab. Alasan pertama, kita lihat yuk. Alasan pertama, Keluaran pasal 13, ayat yang ke-17 tadi, saudara. Perhatikan. Kenapa Tuhan bawa mereka muter? Oke ya. Keluaran 13, ayat 17. Kalimat yang terakhir ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka itu kembali ke Mesir. Nah, Alkitab dengan jelas, salah satu alasan yang jelas disebutkan oleh firman Tuhan, kenapa Tuhan itu bawa mereka muter, karena mereka itu punya mental. Kata Tuhan, jangan-jangan mereka itu nyesel. Jadi mentalnya belum siap. Kenapa? Seperti tadi saya tunjukkan pada saudara di peta, harusnya dari Sukot mereka jalan terus lurus aja, mereka sampai ke Kanaan sekitar 2 bulanan dari Sukot. Tapi kenapa nggak dibawa Tuhan lurus? Karena ketika mereka lurus, maka tantangan yang akan dihadapin pada waktu lurus itu daerah itu padang gurun namanya The Wall. The Wall itu artinya tembok. Apa yang ada di situ? Itu banyak benteng-benteng, baik bentengnya orang Mesir, dan benteng-bentengnya juga orang Filistin. Jadi mereka pasti akan menghadapi banyak pertempuran. Nah Tuhan bilang begini, kalau mereka tak paksa bawa mereka ke jalan kompas, mereka ini kan udah 400 tahun di dalam perbudakan Bapak Ibu. Jadi mereka itu secara mental belum terlatih dan belum siap untuk perang. Mereka itu udah capek selama 400 tahun tuh, mental mereka tuh mentalnya belum siap untuk peperangan. Saudara, salah satu mentor saya ngomong gini, untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir itu jauh lebih gampang daripada mengeluarkan Mesir yang ada di dalam diri orang Israel. Saya ulangin. Untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir itu jauh lebih gampang daripada mengeluarkan Mesir yang tinggal di dalam bangsa Israel. Maksudnya gimana? Mengeluarkan orang Israel secara fisik keluar dari Mesir buat Tuhan itu gampang. Tapi 400 tahun mereka tinggal di Mesir sebagai budak, mental mereka sudah mental budak. Jadi menurut Tuhan, mental mereka ini loh yang susah untuk merubahnya. Nah, saudara harus tahu,
bahwa bagi Tuhan untuk menjawab doa, untuk memberkati kita itu gampang pol. Tapi kenapa kadang-kadang kita itu seperti diizinkan Tuhan tertunda? Karena sebetulnya ada satu yang lebih dipentingkan Tuhan. Kesiapan mental kita semuanya. Yang dimaksud Tuhan mental itu bukan mental saudara doang, tapi termasuk satu keluarga. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak. Urusannya tuh Tuhan itu nggak pernah punya planning itu sangat sangat sempit cuma satu orang. Tapi urusannya itu melibatkan semua orang. Misalnya nih, saudara doa, minta berkat atau pemulihan keuangan. Nah, yang dipikirkan Tuhan itu kalau memberkati keuangan itu mah gampang. Tapi yang dipikirkan Tuhan kesiapannya saudara, belum nanti kesiapan keluarga saudara, nanti jangan-jangan terlalu banyak berkat, saudara juga tambah berantakan. Jadi intinya, kenapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan penundaan? Karena salah satu alasan, karena kitanya yang belum siap. Kitanya yang tidak siap. Ya saudara, saya cuma mikir gini ya, sederhana sih, kenapa kok border tuh tidak dibuka-buka ya sama Tuhan, mau pulang Indonesia ya gampang toh. Mau pulang Indonesia gampang. Iya betul, gampang pulang Indonesia. Tapi mungkin saya ini tidak tahu Bapak Ibu ya. Mungkin saya ini tipe yang orang yang tidak tahan di rumah. Saya ini tipe yang gampang keluyuran. Jadi saya yakin kalau saya di Indonesia, karena saya ini suka keluyurannya tidak tahan, pasti saya orang yang paling cepat kena COVID duluan. Saya nggak tahu, itu mungkin salah satu contoh simpel aja. Jadi intinya Tuhan itu sengaja menunda bangsa Israel itu untuk muter, karena Tuhan tahu mental mereka tuh tidak siap. Nanti mereka tuh tambah murtad, uang mereka nggak dilewatkan langsung aja sudah bolak-balik mau murtad, apalagi mereka langsung harus menghadapi peperangan. Mereka lebih tidak tahan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kadang-kadang itu kita merasa siap, tapi Tuhan itu yang paling tahu hati kita, saudara ya. Saudara, saya mungkin pernah cerita, saudara mungkin ada yang pernah dengar, saya pernah cerita lama sekali di Radio Batra Yuda. Saya ini pernah nguayal Bapak Ibu, saking apa ya, saya ini bukan orang kaya, jadi saya kadang-kadang capek gitu ya kalau soal keuangan. Kadang-kadang tuh saya pernah ngomong gini, Tuhan aku inilah anakmu sih. Aku nih mbok ya dikasih itu ojo di incret-incret, kalau ngasih itu ojo titik-titik gitu loh. Langsung ya wakeh gitu loh Tuhan. Sehingga aku tuh bisa memberkati banyak orang. Saya pernah jujur secara pribadi doa secara khusus sampai doa puasa loh Bapak Ibu. Saya tuh minta sama Tuhan duit 1 triliun. Maaf ya, jangan kaget. Namanya orang putus asa, kepingin dapat duit banyak. Jadi aku bilang, aku nih mbok ya dikasih duit 1 triliun, apa Tuhan gitu loh. Boleh ndak Tuhan? Boleh ndak? Itu doa saya. Saya tuh ndak tahu 1 triliun tuh nolih piro toh? Juta itu nolih 6. Piro? Wow, Fran su apal berarti Fran pernah minta 1 triliun. Nah, 1 triliun. Haleluya. Minta 1 triliun. Wah, Bapak Ibu, tahu ndak paling suweneng tuh lek nguayal ya. Saya tuh lek pas bayangno 1 triliun, ya aku lek entuk duit 1 triliun tak ge apa ya? Menyenangkan sekali. Seperti lupa dengan utang-utang dan penderitaan hidup kalau bayangno uang 1 triliun. Terus habis itu saya pas bayangkan uang 1 triliun, saya tuh ngomong gitu sama Tuhan, doa, besok paginya aku dikasih mimpi. Saya bukan karunia mimpi, tapi saya tahu kalau pas ada mimpi itu dari Tuhan. Dalam mimpi saya tuh sedang menyalakan sebuah roket. Nah, itu mimpi saya, nyalakan roket. Syuh. Wah, keren roketnya. Gede, saya nyalakan. Tak nyalakan, nyala. Syuh. Ternyata terbang ke atas cuman sekian meter tok. Habis itu roketnya iso balik jatuh gini. Habis itu jatuhnya kemana saudara? Jatuh menimpa atap rumah saya, langsung boom, rumahnya hancur. Saya tahu itu mimpi dari Tuhan. Bangun tidur saya langsung ngomong gini, Tuhan, kamu ngasih saya mimpi itu bicara soal 1 triliun ya. Saudara tahu artinya kan? Saya nyalakan roket, roketnya jatuh, menimpa rumah hancur, berarti saya belum siap, kan gitu toh.
Terus saya bilang gini, Tuhan, maksudnya Tuhan itu aku belum siap tah dapat berkat 1 triliun. Siap Tuhan, percayalah, aku tuh siap. Aku janji tidak akan murtad, janji, wis janji. Tidak akan murtad aku Tuhan. Pokoknya aku akan makin cinta Tuhan. Wis, pokoknya aku dikasih 1 triliun, aku makin cinta Tuhan, makin getol pelayanannya, wis lah, tidak akan murtad, tidak akan hura-hura terus seneng-seneng keduniawian. Tuhan bilang begini, kamu belum siap diberkati 1 triliun. Siap Tuhan, kok enggak percaya sih aku siap? Kamu enggak siap, nak. Siap Tuhan. Tuhan rupanya enggak mau engkel-engkelan. Enggak lama setelah itu, saya tuh ngomong sama suami saya pas di mobil, ngobrol. Koko, kamu lek dikasih Tuhan duit 1 triliun, yuk coba bayang no. Lek kita tuh dikasih duit 1 triliun sama Tuhan, diberkati moro-moro ada orang ngasih berkat 1 triliun. Kalau Koko dipakai buat apa? Jawaban suami saya gini, oleh aku, iya. Oleh aku ya tak pakai 1, tak beli no rumah buat mamaku, tak beli no sing gede, terus tak siap no genduk pembantu, bila perlu 5. 1 nih buat nganu rumah, 1 nih buat ngurus makanan, 1 nih buat ngurus apa, pokoknya mamaku tak enak no. Loh mama lu lah punya rumah. Ya enggak apa-apa kan rumahnya itu enggak keramut. Tak beli no rumah lagi. Lah itu kan rumah dari papa. Aku mau beli no rumah buat mamaku. Terus habis itu aku mau nolong dulur-dulure mama. Karena dulur-dulure mama susah semua. Saudara-saudara mama. Iiku, adik mama sing nomor ini susah non. Jadi aku tuh mau nolong, mau tak beli no rumah, tak bikin no kerjaan. Dia kan bisa potong rambut, tak bikinkan salon. Terus anak 5 itu susah semua, tak sekolah no. Terus yang besar tak bikin no bengkel. Dek seneng kerja apa tak bikin no usaha. Terus adik mamaku sing iknga, jadi ada ikle, iknga, ikde, wakde, waknga. Aku gak ngerti apa ae. Wakde, waknga, ikle, wakeh bapak ibu, wakeh wong 11 loh. Terus habis itu nanti wakde tak giniin, kude tak giniin, kunga, nanti kunga itu tak beli no. Dek kan seneng toko apa itu bahan-bahan pertanian tak bikin no usaha kayak gitu. Saudara tahu, habis suami saya ngomong gitu langsung saya itu emosi. Saya bilang gini, loh kok belum keluarga lu kabeh sing mbok tolong. Kok kabeh? Lah 1 triliun ya kalau dibuat keluargamu semua. Piro orang 11 semua dituruti. Ya habis 1 triliun kok ya apa sih? Lah mbok pikir yang susah cuman keluarga Koko tok. Keluargaku ya banyak sing susah. Lah masuk keluargaku ndak ditolong. Keluarga Koko semua. Habislah 1 triliun. Saya tuh bisa marah loh Bapak Ibu naik mobil. Suami saya ngomong gini, ya kalau habis ya ngayal lagi. Wong ngayal kok kan cuma bayang no. Kalau habis ya bayang no lagi 1 triliun lagi yang lain. Saya akhirnya ketawa ngakak. Saya baru sadar Bapak Ibu, ya ampun, duit 1 triliun belum dikasih sudah rame sama suami. Baru ngayal, baru bayangkan sudah rame sama suami. Dari situ saya sadar Bapak Ibu, iya ya, saya ini ternyata belum siap dikasih berkat segitu. Kita ini kadang-kadang nggak tahu kita itu belum siap. Nah, jadi saya mau ngomong sama Bapak Ibu, percayalah kalau Tuhan izinkan penundaan, karena kita ada sesuatu yang belum ready. Mental kita yang belum matang. Mungkin mental kita seperti orang Israel, sudah keluar dari Mesir, tapi mentalnya masih mental budak. Jadi pengaruh sekali. Mental atau hati kita itu pengaruh dengan penundaan. Makin hati kita tidak benar, makin hati kita sering komplain, itu juga makin sering membuat penundaan terjadi. Nah, tapi bukan ini alasan utama yang saya ingin sharing, kenapa kita perlu sabar dalam penderitaan. Alasan yang kedua ini yang saya mau ceritakan pada Bapak Ibu. Anda buka Keluaran pasal 14, ayat yang ke-13. Ini salah satu alasan yang saya temukan yang luar biasa. Kenapa sih Tuhan itu bawa mereka muter? Nggak langsung dari Sukot menuju ke Kanaan. Kenapa dari Sukot ke Etam aja sudah rada mundur, ditambah lagi ke Pihahirot, lebih turun lagi. Kenapa? Inilah salah satu alasan utama Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah,
keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Alasan utama kenapa Tuhan bawa mereka mundur. Karena supaya mereka terhimpit di depan Laut Merah, Laut Tebrau. Kenapa Tuhan membawa mereka kepepet di depan laut, di belakang tentara Firaun? Memang Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Tapi perhatikan kalimatnya. Musuh yang kamu lihat hari ini, orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saya kasih tahu buat saudara. Musuh terbesar dan sangat powerful buat orang Israel dan buat bangsa-bangsa pada zaman itu adalah orang Mesir. Kalau saudara lihat kenapa Abraham pas susah larinya ke Mesir, Ishak pas susah larinya ke Mesir. Bapak Ibu, Mesir pada waktu itu adalah negara superpower. Musuh terbesar, baik secara militer maupun secara ekonomi, dalam segala hal, Mesir itu merupakan negara superpower pada waktu itu. Nah, Alkitab menuliskan, Tuhan mengizinkan mereka tertunda. Karena itu tujuannya, supaya musuh terbesar mereka dihabiskan untuk selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu lihat perjalanan mereka setelah itu, musuh yang mereka hadapin sebetulnya jauh lebih kecil daripada Mesir. Bangsa Filistin, bangsa Amon, bangsa Moab, itu semua musuh-musuhnya orang Israel, itu kecil-kecil. Orang Yebus, semuanya tuh jauh lebih kecil. Tetapi bangsa yang paling ditakutin bangsa-bangsa pada zaman itu, baik secara militer, politik, ekonomi, dan semuanya dia adalah sangat berkuasa, yaitu Mesir. Kenapa Tuhan izinkan mereka muter? Sederhana, karena mereka ditolong Tuhan. Supaya apa? Musuh terbesar mereka dihabiskan. Yang saya mau simpulkan adalah begini. Bapak Ibu dengarkan. Kita itu pasti tidak ngerti. Kenapa Tuhan itu tidak jawab-jawab. Kita itu pasti tidak bisa mengerti kenapa Tuhan itu tidak menolong penderitaan kita untuk segera selesai. Tapi satu yang saya belajar, sekalipun kita tidak mengerti, dengarkan baik-baik. Termasuk penundaan, termasuk proses yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud yang sangat bagus yang Tuhan siapkan buat kita. Saya ulangin. Pasti ada maksud Tuhan yang sangat bagus buat kita. Pasti. Kalau saudara tanya saya sekarang, apa Bu maksudnya? Wong suami saya belum dipulihkan. Maksudnya apa bagusnya? Kalau Anda tanya saya, sekarang saya nggak tahu. Karena otak saya nggak mampu mengatasi. Kalau saudara tanya, apa maksudnya COVID? Bagusnya di mana? Saya nggak tahu. Bagusnya di mana? Sampai beberapa minggu yang lalu, saya menemukan sebuah berita yang sangat mengagumkan. Tahukah Bapak Ibu, kenapa sekarang kita ini kayak batu atau tretes itu tidak sedingin zaman dulu? Anda tahu kenapa enggak? Tahu ya, saudara dan saya pakai istilah global warming, betul? Anda tahu penyebabnya? Karena lubang ozon di atas permukaan bumi tambah lama, tambah gede, betul enggak? Tambah lama, tambah besar. Iya. Dan Anda tahu apa akibatnya kalau lubang ozon tambah gede? Pada satu titik tertentu akan mempengaruhi seluruh es di kutub utara akan mencair. Betul nggak?
mencair, ya kan? Nah, kemudian kalau sudah mencair, apa yang terjadi? Akan terjadi perubahan cuaca banyak, ekstrim, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi banyak malapetaka, dan akan terjadi banyak kematian. Bapak Ibu pernah dengar nggak bahwa dunia memperhitungkan, memprediksi bahwa pada tahun 2040, nanti, Saudara dengerin, pada tahun 2040 nanti akan terjadi kutub utara akan meleleh. Dan itu artinya seluruh dunia akan terkena imbasnya, bencana alam dan kematian massal. Dan ketika saya mendengar itu, saya sempat serem, ngeri. Saya membayangkan apakah kita masih sempat melihat cucu-cucu kita sampai merit, apakah keadaan di bumi akan hancur lebih cepat dari yang kita pikirkan. Jadi gara-gara kutub utara ini, lubang ozon ini besar, terbuka, tambah lebar, gede, diperkirakan oleh para ahli tahun 2040 akan kita mengalami pencairan es di kutub utara. Dan itu akan membawa banyak kehancuran di belahan bumi. Dan Anda jangan pikir cuma banjir, gempa bumi, no. Akan ada daerah-daerah yang juga tenggelam. Ada daerah-daerah yang tenggelam, Bapak Ibu. Itu yang diperkirakan tahun 2040. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah mengikuti berita. Tetapi saya kaget beberapa minggu yang lalu. Anda tahu nggak kenapa terjadi lubang ozon itu gede? Ya jelas, karena banyak polusi. Betul kan, Bapak Ibu? Pemakaian karbon dioksida dan sebagainya. Tahukah Anda, sejak terjadi COVID, selama 1 tahun ini, sebuah keanehan muncul tiba-tiba terjadi. Lubang yang terbesar yang ada di ozon, yaitu di kutub utara, seluas 1 juta kilometer persegi, nutup. Lubang itu nutup, Bapak Ibu. Tahukah Anda, kalau lubang ozon itu tertutup, apa akibatnya? Maka apa yang diperkirakan terjadi tahun 2040 akan tertunda. Betul kan? Kita kan tidak menginginkan itu menimpa anak cucu kita. Betul kan, Saudara? Tertunda sampai kapan, Bu Ruth? Tertundanya itu bukan 1-2 tahun. Tertundanya bisa puluhan tahun, Bapak Ibu. Dengarkan. Bukankah Anda sudah membaca cerita bahwa gara-gara COVID di Venesia malah jadi indah tanpa ada polusi, kira-kira seperti itu. Sungainya jadi bersih dan sebagainya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tuh melihat kenapa ya Tuhan itu kok jahat membiarkan COVID terjadi. Tapi sisi yang lain, kita juga melihat Bapak Ibu bahwa ternyata dari hal yang kelihatan buruk ini, Tuhan itu punya maksud yang bagus sekali, yaitu apa? Menjaga dan mempertahankan kelangsungan anak cucu kita. Loh Bu, ya kenapa untuk gitu Tuhan tidak langsung aja, mbok ya Tuhan disuruh langsung aja tutup lubang ozon. Itulah sakarepe Bapak dhewe ya kan. Tapi intinya itu gini loh. Akibat dari COVID ini apa? Ya satu, kita kena COVID. Nah, kalau kita kena COVID, intinya kan gini, Tuhan itu yang ngomong, mbok yo nurut toh, gitu loh. Kamu mbok yo jaga oh. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, Frans yang pas WL. Frans tahu ya, Frans? Yang ada orang minta didoakan, dia kena sakit kan, Frans? Kena sakit tapi dia belum swab, tapi dia cerita gejalanya kok mirip dengan COVID gitu loh, Fran. Yang ada satu bapak dia ngomong, Bu, tolong didoakan supaya saya nggak kena COVID. Karena gejalanya dia itu nggak bisa mencium bau-bauan.
Terus ada orang yang nyeletuk, "Ya itu Covid, Pak," katanya gitu. Ada orang yang langsung nyeletuk. Saya tuh dalam hati jujur, dalam hati itu mikir gini loh, "Kamu kenapa ndak berusaha untuk nurut, nggak berusaha untuk jaga? Kalau memang nggak boleh keluyuran, ya ajak nemen-nemen keluyuran nih," gitu loh. Ya mbok pakai masker. Dulu awal-awal di Perth itu Bapak Ibu, kita disuruh pakai masker dan sarung tangan. Jadi awal-awal kita tuh pakai masker dan sarung tangan semua. Jadi kita kemana itu pakai masker dan sarung tangan. Dan dulu awal-awal di tahun lalu dari satu rumah yang boleh belanja cuma satu orang. Jadi di satu mobil itu enggak boleh kelihatan berlima gitu, enggak boleh. Cuman boleh satu orang. Kalau sampai kelihatan lebih dari satu orang, kita kalau kena dendanya itu bisa sampai 500 juta Bapak Ibu. Jadi makanya orang sini nurut. Orang sini nurut karena dendanya maha dahsyat Bapak Ibu. Jadi yang saya maksud itu gini, intinya Tuhan itu ngomong gini loh, kamu tuh kalau soal Covid, kamu tuh kan bisa survive, kamu masih bisa jaga diri. Tapi bagaimana dengan kerjaan? Saya percaya dengan kerjaan pun Tuhan masih bisa, istilahnya kamu masih bisa survive gitu loh. Intinya sederhana, kenapa Tuhan izinkan kita tuh mengalami penundaan dan tidak dijawab? Pasti ada maksud bagus yang kita belum mengerti. Dan karena alasan inilah, saudara dan saya perlu belajar sabar di dalam proses. Saudara dan saya perlu belajar sabar di dalam penderitaan. Amin. Karena engkau tuh enggak ngerti penderitaan yang terjadi kepada kita sekarang ini maksudnya apa gitu loh. Kita tuh enggak ngerti. Tapi percayalah, Tuhan itu bilang begini loh, enggak ada yang kebetulan. Buat orang yang bukan anak Tuhan itu lain ceritanya, tapi saudara dan saya ini anaknya. Jadi sekalipun doa kita belum dijawab, suami kita belum dipulihkan, anak-anak kita belum ditolong, pekerjaan kita belum ditolong, dengarkan baik-baik. Pasti tetap ada maksud baik di balik semuanya yang walaupun kita belum mengerti, pasti ada maksud baik. Maksud baik itu untuk siapa? Ya untuk kita, ya untuk suami kita, ya untuk anak-anak kita. Jadi bukan untuk satu orang, untuk seluruh keluarga. Tuhan tuh kalau bikin planning itu menyeluruh, saudara. Makanya Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Salah satu alasan kenapa kita perlu bersabar di dalam penderitaan cuma sederhana. Karena pasti ada maksud baik. Pasti. Walaupun saudara dan saya tidak mengerti. Amin Bapak Ibu. Saya selama 1 tahun di Australia itu mengalami banyak cerita-cerita yang luar biasa. Bapak Ibu sudah pernah tahu, saya pernah diusir dari rumah yang saya ditempatin. Saya dipinjemin orang rumah, awalnya dibilangin bahwa burut boleh pakai sampai kapanpun. Ternyata bukan sampai kapanpun, 2 bulan kemudian saya disuruh keluar. Anda bayangkan saya bawa barang banyak disuruh keluar. Kadang-kadang saya waktu itu mempertanyakan kenapa Tuhan. Tuhan kok jahat, kayak saya ini butuh rumah, seakan-akan dikasih mujizat. Yalah kok 2 bulan tok, cegek bahasanya itu PHP. Bapak Ibu pernah enggak ngerasakan seperti itu? Berdoa minta sesuatu terus kayak kok dijawab, baru ngicipin sediluk tok kok ditutup lagi. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Saya kecewa, saya sempat kecewa. Tapi tiba-tiba Roh Kudus tuh kayak ngingetkan, kamu jangan kecewa karena kalau kamu bereaksi salah, kamu akan menghalangi berkat Tuhan. Saya ingat orang Israel ini. Kalau mereka bereaksi salah, mereka akan 40 tahun di padang gurun. Saya enggak mau bereaksi salah, saya bilang begini, Tuhan, walaupun saya enggak ngerti kenapa saya kok diizinkan diusir, kalau memang saya diusir, kenapa Tuhan itu kok memberikan tawaran rumah yang 2 bulan tok. Saya enggak mengerti kenapa ini terjadi, tapi saya percaya semuanya pasti ada maksud baik. Ternyata Bapak Ibu, saya itu diizinkan menempati rumah cuma 2 bulan tok. Kenapa? Karena rumah baru yang dipersiapkan Tuhan, yang saya tempatin sekarang, ini rumahnya orangnya ada di New Zealand, dan orangnya enggak pakai rumah ini, baru grace, dia beli ketika tanah, dan ketika dia baru beli, dia pindah ke New Zealand, jadi dia bangun rumah ini tidak pernah lihat rumahnya seperti apa. Rumah saya diusir tanggal 28 November. Saya masih ingat saya
diusir tanggal 28 November. 6 November yang punya rumah baru ini terima kunci 6 November. Kuncinya dititipkan teman 6 November. Selama 3 minggu dia berdoa minta Tuhan kirim siapa yang akan menempati rumahnya. Saya baru mengerti sekarang kenapa Tuhan cuma izinkan saya tinggal 2 bulan. Persis tidak lama kemudian 28 November saya diusir, 29 November saya menempatin rumah baru, Grace. Bapak Ibu, kalau lihat rumah yang saya tempatin, anak-anak saya sampai komentar begini, kayak hotel ya Ma kita tinggalnya. Gimana enggak kayak hotel Bapak Ibu? Di rumah ini ada jacuzzi. Di rumah ini ada jacuzzinya Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu tahu yang punya rumah itu amazing. Kami tidak diizinkan membayar listrik, kami tidak diizinkan bayar air, kami tidak diizinkan bayar apa-apa. Kami tidak usah bayar uang sewa. Dan saudara yang luar biasa, mereka menyediakan semua perlengkapan. Sofa dibelikan sofa yang bagus, yang kayak untuk pijet. Terus kemudian kulkas dibelikan kulkas yang paling pinter. Kenapa saya bilang kulkas paling pinter? Karena saya enggak tahu di Indonesia sudah ada apa enggak. Di kulkas itu kita bisa lihat film. Di kulkas itu kita bisa lihat YouTube, Bapak Ibu. Jadi itu kulkas pinter menurut saya. Terus kemudian kita dikasih dibeliin televisi. Saya tuh sampai ngomong gini, kamu tuh ngapain beli ini, wong kamu belum balik ke sini. Enggak apa-apa, sekalian kita harus memberikan yang terbaik. Saudara tahu, mereka membelikan kami cuman untuk menyenangkan kami. Televisi, Anda tahu ini televisi terbesar yang pernah saya lihat, yaitu besarnya 100 inch. Pernah lihat televisi 100 inch? Saudara, saya di rumah punya televisi 100 inch. Sebetulnya enak Zoom pakai televisi. Jadi jerawat-jerawat kelihatan semua. Kalau Zoom pakai televisi 100 inch, Bapak Ibu, gede banget. 100 inch sudah kayak bioskop, saudara. Jadi kami di rumah kalau nonton TV, kayak di bioskop, kayak di teater beneran. Saudara, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti kenapa, gini loh, kenapa Tuhan nggak langsung aja waktu itu kasih saya tempat tinggal yang baru ini. Kenapa Tuhan kasih yang 2 bulan dulu? Saudara, saya baru ngerti, karena yang waktu 2 bulan, jujur, waktu 2 bulan itu karena saya ngotot sama Tuhan. Saya tuh bilang begini, Tuhan, aku tuh kasih ono mujizat. Aku ndak dikasih mujizat untuk pindah rumah, aku bisa gila. Kalau aku ndak dikasih mujizat, kalau Tuhan ndak tolong aku untuk keluar segera, untuk pindah rumah, aku bisa stres, aku bisa edan. Jadi rupanya saya tuh maksa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan paksaan saya dipinjemin rumah itu, tapi cuma 2 bulan. Coba saya ndak maksa, mungkin lain ceritanya. Jadi intinya saudara, ketika saya maksa, dikasih, tapi cuma 2 bulan. Nggak enak loh diusir. Diusir tuh tetap nggak enak Bapak Ibu. Jadi itu loh yang saya belajar. Maka kita tuh kayak saya tuh kepengen waktu itu pindah rumah. Ojo maksa gitu loh. Ojo maksa ngoyo. Tuhan nek sampai kamu nggak ngasih mujizat. Aku iso gila beneran iso dan iso stres loh Tuhan. Aku tuh sampai bilang gitu loh. Itu akibatnya Tuhan sayang, untungnya Tuhan tuh sayang. Ya aku ya dituruti, 2 bulan tok diusir. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Jadi percayalah, Tuhan itu akan bikin Anda bisa menyeberang Laut Merah. Amin. Tuhan akan bisa membuat Anda menyeberang dan menjadi pemenang. Tapi kalau belum terjadi dan Tuhan izinkan, Anda harus muter. Dengarkan, belajarlah untuk bersabar. Kenapa? Salah satu alasan perlu bersabar dalam penderitaan. 1, karena pasti ada sesuatu yang bagus yang Bapak Ibu tidak ngerti. Dan Anda tidak sabar, kita bisa kehilangan itu. Saya bersyukur, saya itu tidak sabar waktu itu, ke susu pindah. Untung Tuhan masih kasih kesempatan kedua. Tapi belum tentu semua bisa terjadi seperti itu. Dengarkan baik-baik. Sabar. Karena Anda tidak akan pernah tahu maksud bagus yang Tuhan sediakan. Amin. Jadi saya berdoa yang doanya belum dijawab, tetap sabar. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita mesti sabar? Sudahlah, percaya ada satu yang bagus yang disiapkan Tuhan. Yang kita tuh tidak ngerti. Nanti Anda ngotot, Anda ngoyo, marah sama Tuhan, protes sama Tuhan, kesusu kayak saya, ya bisa. Tapi Anda juga harus menghadapi benjot-benjot. Wis ta, sabar,
diikutin aja prosesnya. Kenapa harus bersabar dalam penderitaan? Karena pasti ada yang bagus yang Tuhan siapin. Pasti. COVID, kita belajar untuk sabar menikmati adanya COVID selama 1 tahun. Mau enggak mau karena dipaksa. Tapi kita melihat akibat dari COVID, salah satunya alam kita tertolong, Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau ada akibat COVID mengimbas ke ekonomi saudara, percayalah, belajar sabar. Sabar termasuk di dalam kekurangan keuangan. Sabar. Kenapa sabar? Anda kurang duit itu loh, pasti ada maksud Tuhan. Siapa tahu Anda biar nondak diong-diongan. Siapa tahu Anda biar sama suami makin mesra, sembahyang bareng gandengan tangan podo ndredegi karena kekurangan duit. Kan gitu kira-kira. Jadi Anda harus dan saya belajar sabar di dalam proses. Amin saudara. Saya berdoa biar ini bisa menjadi satu alasan aja yang kuat. Kenapa kita mesti sabar. Ya, saya yakin pasti. Saya enggak tahu kenapa sampai hari ini saya belum bisa border itu dibuka. Pasti ada sesuatu yang bagus yang Tuhan siapin buat saya. Udah tak nikmati aja. Dinikmati aja. Di Australia sudah dinikmati. Jadi orang bule ya dinikmatin. Enggak seneng sepi kangen PTC ya udah dinikmatin. Karena di sini mall tutup jam 5 ya udah dinikmatin. Kalau mall tutup jam 5 ya pulang terus lihat TV 100 inch. Ya sudah dinikmatin. Pasti ada maksud baik Tuhan. Apa Bu Ruth maksud baiknya? Nanti kalau sudah tahu tak ceritain Bapak Ibu. Pasti tak ceritain. Saya yakin ada maksud baik. Jadi sabar dikit ya. Kalau Anda doa ini belum dijawab. Amin. Kalau doa minta tolong pekerjaan belum ditolong, sabar wis talah sabar. Lakoni itu menang carry bahasanya orang Jawa. Pemenangnya tuh terakhir-terakhir dan terakhirnya tuh gepuknya besar. Amin. Mukulnya langsung besar. Orang Israel tidak melihat lagi musuh terbesar mereka untuk selama-lamanya. Pukulannya besar. Yuk kita sembahyang. Bapak, aku memberkati keluarga hambamu, aku memberkati seluruh keluarga besar PD Victory. Biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan, makin diberkati Tuhan, makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya buat Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.